Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di doa pagi untuk sesi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman yang pastinya akan memberkati kita semua. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kami buka hati kami, merindukanmu lebih lagi Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya. Kami berseru memanggil namamu. Yesus, oh Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagi kami. Oh, mari kita menyembah lebih lagi. Kira mana-mana maka syanana
hati kita menyembah. Dia Allah yang besar bersama dengan kita. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah. Oh, panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami memuji-Mu. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu percaya hadirat-Mu juga dirasakan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti acara ini saat ini. Urapi hamba-Mu, biar kebenaran firman bukan berasal dari diri hamba, tetapi sungguh Roh Kudus yang berbicara melalui hamba. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, beracaralah Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seseorang sedang berjalan di tepi pantai, dan tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Ternyata sebuah botol. Botol itu dia ambil dan dia buka tutupnya, tiba-tiba keluarlah asap, Bapak Ibu.
dan muncullah satu sosok tubuh, ya, satu sosok pribadi yang kemudian berkata, kamu boleh minta 3 permintaan. Ya, cerita yang tidak asing bagi Anda. Orang ini waktu ditanya seperti itu dan diberi kesempatan untuk minta 3 pertanyaan, dia terdiam sebentar, kemudian dia berkata begini, "Enggak usah 3, saya minta 1 saja." Gitu. Ya, jin botolnya kaget, Bapak Ibu. Loh, kok 1? Enggak apa-apa tah, gitu ya kira-kira ya. 1 aja. Ya, baik silakan apa permintaanmu. Dan orang ini berkata begini, saya minta 1 aja, yaitu saya yang ngatur kamu, katanya begitu. Ya. Bapak Ibu, bukankah ini satu hal yang kita inginkan? Ya, kita bisa mengatur segalanya, kita bisa mengendalikan semuanya. Kita ingin bisa mengatur orang-orang di sekeliling kita bisa mengatur semua keadaan yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau bisa, kita mengendalikan masa depan juga. Tetapi sesungguhnya hal itu adalah satu hal yang mustahil. Karena kita tidak bisa mengatur semuanya. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal, Bapak Ibu. Apalagi masa depan. Dan itu merupakan satu ketakutan yang terbesar umat manusia. Karena mereka tidak bisa mengendalikan masa depan. Juga merupakan ketakutan kita semua mungkin. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan keluarga kita. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan bisnis kita. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan apapun yang menjadi tantangan kita. Tapi hal itu merupakan suatu yang wajar Bapak Ibu. Memang kita bukanlah Tuhan. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang terhadap kita. Dan kita tidak bisa mengendalikan banyak hal. Karena itu seringkali kondisi di mana kita tidak bisa lagi mengendalikan apapun, tidak bisa mengendalikan semuanya, membuat kita takut. Tetapi seharusnya sebagai anak Tuhan, ketakutan kita karena kita tidak bisa mengendalikan sesuatu termasuk masa depan, itu menjadi pemicu kita untuk kita bersandar kepada satu pribadi yang mengendalikan semuanya, yaitu Tuhan. Tuhan mengendalikan semuanya termasuk masa depan kita. Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang terambil di Mazmur 56 ayat 4 dikatakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bapak Ibu, pemazmur juga mengalami ketakutan Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang dia lakukan adalah, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ketakutannya tidak membuat dia menjauh dari Tuhan, tetapi ketakutannya malah memicu dia untuk mendekat kepada Tuhan. Dan inilah satu hal penting yang harus kita lakukan. Apakah sebagai orang beriman kita tidak bisa takut? Tentu saja tidak. Tetapi ketakutan itu membuat kita semakin belajar beriman kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada satu ayat firman Tuhan yang luar biasa yang akan kita baca bersama-sama. Satu ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita semuanya. Kita akan belajar dari ayat ini supaya kita juga belajar mengetahui bahwa semua hal yang tidak bisa kita kendalikan, Tuhan tetap mengendalikannya. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita perhatikan, di kalimat yang pertama dikatakan kita tahu sekarang. Di sini kita bisa melihat ada satu penegasan tentang suatu keadaan, suatu waktu
waktu tertentu dari sebelumnya, kita tahu sekarang, artinya sebelumnya kita tidak tahu, menjadi kita tahu. Ini adalah suatu janji Bapak Ibu. Janji dari firman yang memberikan kepada kita kekuatan dan kuasa untuk menaklukkan ketakutan kita. Kita tahu sekarang, kita tahu sekarang. Dari yang tadi kita tidak tahu, kita takut, kita jadi tahu sekarang. Tahu apa Bapak Ibu? Tahu bahwa Tuhan itu pegang kendali. Tuhan itu sudah ada di masa depan kita. Tuhan sudah ada di sana Bapak Ibu. Kita tidak tahu masa depan, tetapi Tuhan sudah ada di sana. Dikatakan dia bekerja di dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Menunjukkan ada suatu kemahakuasaan yang Tuhan punya. Tidak ada yang luput dari campur tangannya. Tidak ada yang luput dari campur tangan Tuhan. Apapun kondisi, masa apapun, hari ini Anda mungkin ada di dalam suatu lembah. Anda ada dalam suatu masalah yang Anda tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tuhan sudah ada di masa depan. Dan Tuhan tahu bagaimana jalan keluarnya. Hari ini jikalau Anda ada dalam satu kekalutan, Anda tidak tahu bagaimana keluar dari kekalutan ini. Tuhan sudah ada di sana. Di masa di mana Anda dilepaskan dari semua yang menjadikan diri Anda kalut hari ini. Tidak ada satupun yang terluput dari campur tangan Tuhan. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa segala sesuatu itu baik. Tidak. Tetapi di dalam dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan, di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, kita bisa melihat bahwa banyak ketidakbaikan yang terjadi. Banyak kejahatan yang terjadi. Bukan Tuhan yang menyebabkan semuanya itu, bukan. Tuhan tidak menyebabkan adanya pembunuhan. Tuhan tidak menyebabkan adanya peperangan. Tuhan tidak menyebabkan adanya aborsi dan segala hal yang jahat yang lain yang terjadi di dunia ini. Tetapi manusialah yang memilih untuk melakukan yang jahat. Manusialah yang melakukan banyak hal yang tidak benar dan meninggalkan Tuhan. Sehingga semua hal yang tidak baik itu bisa terjadi. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Tetapi manusia memilih hal yang jahat. Itulah sebabnya begitu banyak hal yang tidak baik terjadi di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, dia bekerja di dalam segala sesuatu. Itu adalah suatu kuasa yang Tuhan punya. Dia campur tangan di dalam waktunya manusia. Dia campur tangan dalam setiap event yang ada di dunia ini. Dan dia sanggup melakukan satu hal yang luar biasa, yaitu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, kuasanya itu memampukan kita semuanya untuk mengalami kebaikan-kebaikannya. Sekalipun kita ada di dalam kondisi yang tidak baik. Tuhan membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Bapak Ibu, inilah kemahakuasaannya. Dia bisa mengambil keputusan bodoh kita, jalan kita yang salah, hal yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin itu suatu hal yang tidak kita sangka-sangkakan. Entah itu kehilangan orang yang kita kasih, entah itu kecelakaan lah, entah itu kebangkrutan atau apapun juga yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bisa ubahkan itu semuanya menjadi kebaikan bagi kita. Kok bisa? Ya, bisa. Tuhan itu Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan dia sanggup menjadikan hal yang tidak baik menjadi kebaikan bagi kita, anak-anaknya. Jikalau kita percaya kepadanya. Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28
bukanlah janji untuk semua orang. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan menjadikan kebaikan atas apa yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukanlah janji bagi semua orang. Tetapi janji bagi mereka yang mengasihi Dia. Janji bagi anak-anaknya saja. Bapak Ibu, jikalau Anda anak Tuhan, jika Anda percaya Yesus, Anda berhak menerima janji itu. Tuhan Allah yang baik itu berjanji kepada kita untuk mendatangkan kebaikan dalam apapun yang kita hadapi, sekalipun itu tidak baik. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu? Kita manusia yang penuh dengan kegagalan, kita manusia yang penuh dengan segala hal yang tidak baik. Pada saat kita menyerahkan segala kegagalan kita, segala ketidakbaikan, segala hal yang terjadi yang tidak baik yang kita alami kepadanya, maka saat itu juga Tuhan mengambil alih semuanya. Dan lihatlah, Tuhan akan bekerja melalui semua hal yang tidak sempurna di dalam hidup kita, menjadikan itu sesuatu yang baik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, Roma 8 ayat 28, saya bacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang Anda alami hari-hari ini, datanglah kepada Tuhan. Berserah kepadanya. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku. Ambillah semua yang tidak baik, semua yang kacau, semua yang gagal, semua yang hancur dan rusak dalam hidupku ini. Pulihkan aku, Tuhan. Tolonglah aku untuk berjalan di dalam jalan-Mu saja. Tolonglah aku untuk mengikuti rencana-Mu. Karena aku percaya bahwa Engkau sanggup mendatangkan kebaikan bagi aku. Bapak, Ibu, pada saat Anda mengucapkan doa yang semacam ini, yang seperti ini, lihatlah Tuhan bekerja di dalam jalan-Mu, Tuhan bekerja di hidup-Mu. Dan Tuhan akan membuat jalan-jalannya itu Engkau lewati. Engkau akan melihat kemuliaannya di dalam hidupmu. Tuhan Allah yang baik itu menjanjikan janji yang luar biasa bagi kita semuanya, anak-anaknya. Percayalah, engkau tidak sendirian, engkau tidak ditinggal sendiri. Semua hal yang buruk yang terjadi padamu tidak akan terus menjadi satu keburukan. Tuhan Allah yang dahsyat itu mahir mengubahkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Bapak, Ibu, jikalau Anda melihat sebuah lukisan, Anda zoom sebuah lukisan, Anda akan melihat bahwa warna-warnanya kok seperti ini ya, teksturnya itu kok kasar begini, tidak bagus sama sekali. Tetapi pada saat Anda melihat lebih jauh, kamera itu di zoom out, semakin jauh, Anda mulai melihat detail-detailnya. Yang tadinya jelek, yang tadinya tidak baik, yang tadinya berlepotan catnya. Ternyata waktu kita melihat lebih jauh, dan lebih jauh, ternyata suatu lukisan pemandangan yang bagus sekali. Tuhan itu ada dalam posisi di mana Dia sudah melihat segala sesuatunya itu sesuai dengan rencananya. Kita yang jelek, Tuhan melihatnya bukan jeleknya, tetapi Tuhan lihat baiknya. Tuhan lihat hasil jadinya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Anda perlu melihat dalam posisi dan dalam cara pandang Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan sanggup menjadikan sesuatu yang tidak baik menjadi baik, itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Dan itu dinyatakan
dan dilakukan dalam kehidupan kita yang mau percaya dan mau berharap kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, jikalau kita saat ini melihat bagaimana kondisi kehidupan, bagaimana kita baca headline berita-berita yang ada, dunia tidak semakin baik, dunia semakin jahat, peperangan di sana sini, banyak hal yang tidak baik terjadi, Bapak Ibu. Kalau kita percaya kepada kemahakuasaannya dan Dia yang pegang kendali atas segala sesuatu, maka kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan di dalam rasa aman. Kita bisa menaruh rasa takut kita kepadanya. Dan kita tahu satu hal saja, rencana Tuhan atas dunia ini tidak akan pernah gagal, Bapak Ibu. Amin. Rencana Tuhan yang terbesar, yaitu kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia ini, itu tidak akan gagal, Bapak Ibu. Dan segala hal yang terjadi saat ini yang seakan-akan kelihatannya tidak mungkin baik, tidak bagus, dan kita bisa melihat bahwa rasanya ekonomi begitu sulit dan lain sebagainya, itu semuanya dijalin oleh Tuhan. Tuhan sanggup menjadikannya menjadi sempurna pada akhirnya. Dan rencana dalam hidup kita masuk di dalam jalinan rencananya yang mulia itu akan terjadi, Tuhan. Tuhan akan menjadikannya dan Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan sedang menggerakkan umat-Nya kepada sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan suatu hari nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi tantangan Anda hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan Anda hari-hari ini? Percayalah, serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan Allah yang sanggup menjadikan segala yang baik dari apa yang tidak baik yang terjadi di hidup kita saat ini. Dialah yang pegang kendali. Dialah yang pegang kendali hidupmu. Percayalah, berpeganglah kepada firman-Nya dan percaya kepada janji-janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Dia tidak pernah membiarkan Anda. Datanglah kepadanya saat ini dan serahkan kendali akan hidup Anda kepada Dia saja. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, amin. Tiada seperti Engkau, Yesus Tuhan. Ku beri kemuliaan, oh amin Tuhan. Dan hormat, oh segala pujian dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan, tiada seperti Engkau. Musik nyanyikan dengan lembut. Bapak Ibu, apa yang menjadi tantangan Anda hari-hari ini? Mungkin hari ini Anda terpuruk. Anda mungkin ada di dalam situasi yang sulit. Dan Anda mulai berkata, tidak ada jalan keluar buat aku. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada jalan keluar. Semua buntu, semua gelap. Bapak Ibu, masih ada harapan yang memegang kendali atas hidupmu. Bukanlah keadaan. Bukanlah orang lain. Bukan engkau sendiri. Yang pegang kendali adalah Tuhan. Dan izinkan Tuhan pegang kendali hidupmu. Dia akan melakukan perbuatannya yang besar itu dalam hidupmu. Sama seperti lagu ini mengatakan, perbuatannya besar dan ajaib. Dia akan lakukan dalam hidupmu saat engkau percaya. Datang kepada Tuhan saat ini. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kami. Sebagai suatu ungkapan iman Anda kepadanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Ya amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Tiada Seperti Engkau, sebab Kau besar. Katakan Kau besar Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu ajaib. Engkau yang menjadikan dari yang tidak baik menjadi baik. Sungguh tiada yang seperti Tuhan. Oh amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Taruh tangan Anda di dada. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Oh Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Oh amin Tuhan. Engkau melihat mereka yang saat ini meletakkan tangannya di dada. Engkau tahu segala pergumulan, segala kesakitan, segala duka yang mereka alami Tuhan. Biar pagi hari ini,
Firman-Mu itu berbicara kepada mereka semua bahwa Engkau tetap pegang kendali dalam kehidupan mereka. Sesulit apapun, seburuk apapun, Tuhan Engkau pegang kendali. Dan biar hal itu Tuhan, sungguh-sungguh anak-anak-Mu pegang. Tuhan berkuasa, Tuhan pegang kendali. Dan saat kami semua berserah kepada-Mu, menyerahkan hidup kami di dalam kendali-Mu, maka kami akan melihat mujizat pertolongan-Mu itu terjadi atas hidup kami semua. Nyatakan Tuhan, nyatakan ya Tuhan, nyatakan ya Bapa. Oh Ramasyana Karabata Karasyaka. Ini mirabashidiara Karabata Karasyaka. Oh Ribirabasyana Kaya. Anda yang hari-hari ini belum mendapatkan pekerjaan, Anda sudah berdoa dan Anda berharap Anda belum dapat juga. Taruh tanganmu di dada. Tuhan akan membukakan jalan bagi Anda. Tuhan akan mengirimkan koneksi-koneksi ilahi bagimu. Tidak lama setelah hari ini, engkau akan mendapatkan pekerjaan. Tuhan akan membuka jalan bagimu. Anda yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan keuangan, dan Anda tidak tahu bagaimana caranya Anda keluar dari itu. Tuhan berpesan kepadamu. Tuhan akan menolongmu dengan caranya yang ajaib. Tetapi Tuhan juga inginkan Anda belajar untuk mengelola keuangan dengan lebih baik dan lebih berhati-hati lagi. Ada pertolongan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan kepada Anda yang hari-hari ini mengalami kesulitan keuangan. Anda yang hari ini merasa gagal. Anda merasa bahwa hidup Anda sudah rusak, sudah gagal total dan Anda berpikir untuk mengakhiri hidup Anda. Stop, jangan lakukan itu. Tuhan akan memakai hidupmu. Tuhan akan memakai hidupmu. Tuhan akan memakai hidup Anda. Bangkit. Bangkit. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan pegang kendali hidupmu saat engkau menyerahkan kendali hidupmu ke dalam tangannya. Tuhan akan mulai membangun kembali dan akan mengubahkan kehidupan Anda dari yang rusak kepada sesuatu yang baik yang Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan akan memakai hidupmu, saudara. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh amin. Tiada seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Oh terpujilah Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti
Engkau, oh amin, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan-Mu, tapi hamba-Mu percaya bahwa pekerjaan-Mu di dalam diri setiap anak-anak-Mu tidak akan berhenti sampai semuanya itu terjadi Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, dan kuasa dari anaknya Yesus Kristus yang akan membawa Anda kepada kemenangan demi kemenangan. Engkau akan berjalan makin lama, makin kuat bersama dengan Dia. Dan Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu itu akan menjadikan hidupmu berkat bagi banyak orang. Dan kau yang percaya, terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa kembali di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.